Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi peserta didik pada jenjang SMA maupun SMK. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yaitu dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan pokok bahasan ibadah haji dan umroh. Oke, untuk selanjutnya sebelum memasuki inti dari materi tersebut, bagi seluruh peserta didik maupun semuanya yang menonton video ini yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Oke, materi ibadah haji dan umroh ini ada di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di bab 6 kelas 10 pada jenjang SMK maupun SMA. Oke, selanjutnya peta konsep pembahasan. Dalam pembahasan kali ini yang pertama akan membahas tentang ketentuan ibadah haji. Kemudian yang kedua yaitu tentang ketentuan ibadah umroh. Kemudian yang ketiga yaitu hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang keempat, fungsi ibadah haji dan umroh. Kemudian yang kelima yaitu perilaku yang mencerminkan pelaksanaan ibadah haji. Oke, untuk selanjutnya yaitu kaitannya dengan ketentuan ibadah haji. Yang pertama, pengertian ibadah haji. Secara bahasa, kata haji artinya sengaja berziarah, mengunjungi atau menuju tempat tertentu. Kemudian secara istilah, haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumroh, dan lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian hukum ibadah haji yaitu wajib bagi muslim yang memenuhi syarat, di antaranya yaitu memiliki kemampuan fisik dan kemampuan keuangan. Jadi bagi semua umat Islam yang sudah mampu dalam segi keuangan maupun fisik, itu hukumnya wajib melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya dalil tentang ibadah haji. Yang pertama dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi artinya dari Quran surat Al-Imran ayat 97 tersebut yaitu bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan
yang telah mampu untuk melaksanakan ibadah haji adalah hukumnya wajib. Karena hukum wajib tersebut, maka bagi orang-orang yang telah memiliki keuangan yang cukup untuk melaksanakan perjalanan ke sana dan juga memiliki kemampuan fisik yang kuat, maka orang tersebut mendapati kewajiban ibadah haji. Selanjutnya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 tersebut terdapat beberapa aturan yang harus dilaksanakan ketika orang mengerjakan ibadah haji. Salah satunya yaitu ketika orang melaksanakan ibadah haji dilarang untuk berkata jorok atau nggak boleh berkata kotor. Kemudian tidak boleh berbuat maksiat ataupun bertengkar dengan sesama jamaah haji. Kemudian ketika melakukan ibadah haji, jangan lupa menata hati, menata iman, karena bekal yang sesungguhnya yang paling berharga yaitu ketakwaan. Ketakwaan yaitu merupakan perbuatan yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Selanjutnya, ketentuan syarat ibadah haji. Yang pertama tentang syarat ibadah haji. Ibadah haji yang pertama yaitu harus beragama Islam, yaitu orang yang wajib melakukan ibadah haji harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Akalnya harus sehat, tidak boleh akal yang sakit, karena ada orang yang berakal tapi akalnya sakit, tidak sehat. Maka orang yang akalnya sakit tidak memenuhi syarat ibadah haji yang nomor 2. Yang ketiga yaitu balik. Balik itu berakal, artinya orang yang udah balik sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satu tanda-tanda kebalikan bagi laki-laki yaitu seorang yang sudah mengalami mimpi basah, dan bagi perempuan contohnya adalah yang sudah haid. Kemudian nomor 4 yaitu merdeka. Merdeka artinya terbebas dari belenggu. Kalau pada zaman dahulu yang namanya orang tidak merdeka yaitu orang yang masih diperbudak, yang menjadi budak. Kalau zaman sekarang mungkin yang tidak terbelenggu, contohnya ketika ada orang di penjara artinya dia terbelenggu, artinya dia tidaklah merdeka, ataupun dalam keadaan terjajah. Kemudian yang kelima yaitu istita'ah, yaitu mampu dari segi fisik, dari segi biaya, dan juga ilmu. Kemudian bagi para muslimah ada persyaratan khusus, yaitu harus disertai mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani sepanjang perjalanan menuju Mekah. Selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji, ditandai dengan memakai pakaian ihram. Ya. Kemudian yang kedua yaitu wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf yaitu berdiam sebentar di padang Arafah.
Waktu melakukan wukuf dimulai dari tergelincir matahari atau waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat untuk ibadah. Kemudian yang keempat yaitu sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian yang kelima yaitu tahallul. Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut paling sedikit sebanyak 3 helai. Dengan melakukan tahallul berarti rangkaian ibadah haji sudah selesai. Kemudian yang terakhir nomor 6 yaitu tertib. Tertib yang di sini bermaksud yaitu melakukan rangkaian proses ibadah haji tersebut secara berurutan. Jadi dari rukun pertama sampai terakhir itu harus urut, nggak boleh tidak urut. Selanjutnya yaitu macam-macam ihram haji. Ihram haji dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ifrad, yang kedua ada tamattu, yang ketiga ada qiron. Yang pertama ihram haji ifrad, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan ibadah haji dahulu dan setelah selesai seluruh amalan ibadah haji baru berihram untuk ibadah umroh. Haji dengan cara ifrad ini tidak dikenai dam. Dam itu apa? Dam itu denda. Yang kedua yaitu tamattu, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan umroh di bulan-bulan haji. Setelah selesai seluruh amalan umroh langsung mengerjakan ibadah haji. Cara tamattu ini dikenai dendam atau dam. Yang ketiga yaitu qiron, yaitu melaksanakan ihram untuk ibadah haji dan umroh sekaligus secara bersamaan. Cara qiron ini dikenai denda atau dam. Selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji yang pertama yaitu ihram dari mikot, yaitu berihram atau melakukan niat mengerjakan haji dari tempat yang sudah ditentukan atau yang disebut dengan mikot makani, dan juga pada waktu yang sudah ditentukan pula, yaitu yang disebut dengan mikot zamani. Kemudian yang kedua yaitu bermalam di Muzdalifah, yakni setelah seseorang melakukan wukuf di Padang Arafah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah lewat tengah malam. Apabila dia berjalan dari Muzdalifah sebelum tengah malam wajib membayar dam. Kemudian yang nomor 3 yaitu melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Melontar jumroh Aqobah ini menurut ulama fikih hukumnya wajib, tetapi dalam pelaksanaannya boleh diwakilkan kepada orang lain apabila seseorang tidak mampu melaksanakannya. Kemudian yang nomor 4 yaitu melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah pada tiap-tiap tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tiap jumroh dilontarkan dengan 7 batu kecil. Pelaksanaan melontar ketiga jumroh ini boleh diwakilkan kepada orang lain jika seseorang tidak mampu melaksanakannya karena ada audzur seperti sakit atau telah lanjut usia. Selanjutnya yaitu yang kelima, mabit di Mina, yakni bermalam di Mina pada malam 11-12 Dzulhijjah jika nafar awal atau 11-13 Dzulhijjah jika nafar tsani. Kemudian yang keenam yaitu tidak melakukan larangan haji selama ihram. Yang ketujuh yaitu tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Itu merupakan wajib haji dari ihram dari mikot sampai yang terakhir nomor 7 yaitu tawaf wada. Selanjutnya sunnah haji. Sunnah haji yang pertama yaitu memotong kuku, kemudian memotong rambut, kemudian memotong kumis. Kemudian yang nomor 2
yaitu mandi sebelum ihram dan memakai minyak wangi. Kemudian nomor 3, disunahkan memakai kain ihram yang berwarna putih. Kemudian nomor 4 yaitu menyisir rambut dan jenggot. Nomor 5 yaitu sholat sunnah ihram. Yang nomor 6 yaitu memperbanyak membaca talbiyah. Lafal talbiyah yaitu berikut ini: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Artinya, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Sekali lagi, kami memenuhi panggilanmu, di mana tidak ada sekutu lagi bagimu. Kami memenuhi panggilanmu, di mana sesungguhnya pujian, nikmat, dan kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada satupun sekutu bagimu. Selanjutnya yaitu ketentuan ibadah umroh. Yang pertama, definisi atau pengertian ibadah umroh. Umroh adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat umroh. Syarat umroh sama dengan syarat haji, yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan istita'ah. Kemudian hukum umroh. Hukum umroh adalah wajib bagi yang memiliki kemampuan. Wajib di sini yaitu wajib sekali dalam seumur hidup, dan berubah hukumnya menjadi sunnah untuk umroh berikutnya, kecuali umroh nazar. Nazar di sini yaitu umroh yang sebelum dilakukan memang karena nazar, karena udah berjanji, karena janji. Selanjutnya rukun dan wajib umroh. Yang pertama, rukun umroh. Rukun umroh yang pertama yaitu ihram serta berniat untuk umroh. Kemudian yang kedua yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang ketiga, sa'i, yaitu berlari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang nomor 4 yaitu tahallul, bercukur rambut. Dan yang kelima yaitu tertib. Ada perbedaan antara rukun haji dan rukun umroh, yaitu dalam wukuf di Padang Arafah. Ketika ibadah haji ada wukuf di Padang Arafah, tetapi ketika ibadah umroh tidak ada wukuf di Padang Arafah. Selanjutnya yaitu wajib umroh. Yang pertama, ihram dari mikot makani. Dalam ibadah umroh tidak terdapat mikot zamani. Jadi hanya ada mikot makani, tidak ada mikot zamani. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala yang dilarang, sebagaimana larangan dalam ibadah haji. Dalam ibadah umroh tidak dikenakan mikot zamani. Karena apa? Karena umroh dapat dilakukan kapan saja. Sedangkan mikot makani sama dengan yang berlaku pada ibadah haji. Kemudian hikmah pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, hikmah dari ihram dengan pakaian warna putih. Kain ihram disunahkan berwarna putih. Hal ini menandakan kesucian seseorang jamaah yang akan bertemu dengan Zat yang maha suci di tanah suci dengan hati yang suci. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Kondisi semacam ini akan menimbulkan kesadaran tentang persamaan, persatuan, dan persaudaraan dalam diri jamaah haji. Selanjutnya, hikmah wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Arafah merupakan inti dari berhaji yang pada tanggal 9 Zulhijjah. Jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di kawasan Arafah sejak tergelincirnya matahari hingga fajar menyingsing.
Wukuf di Arafah memberikan kesempatan kepada jamaah haji untuk melakukan evaluasi diri dengan merenungkan proses perjalanan hidupnya, dari mana asalnya hingga kemana kelak ia akan kembali. Wukuf di Arafah merupakan miniatur peristiwa di padang mahsyar, miniatur pertemuan umat manusia dalam sidang akbar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang berpusat di padang mahsyar. Peristiwa itu disebut Yaumul Hisab. Selanjutnya, hikmah dari tawaf. Tawaf itu merupakan gerakan apa? Gerakan berputar. Gerakan berputar semesta dengan apa? Dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas manusia harus mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas yang dinamis akan tetapi sesuai aturan, sehingga hidup seorang muslim selalu di jalan yang lurus. Artinya apa? Artinya bahwa hikmah tawaf itu menggambarkan bahwa hidup manusia, ya, hidupnya harus mengarah pada jalan yang lurus, yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah dari sa'i. Ibadah sa'i adalah perjalanan yang dilakukan dalam ritual haji sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Ibadah ini mengingatkan kepada perjuangan Hajar. Hajar itu ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Hajar memiliki keyakinan dan ketabahan luar biasa ketika beliau ditinggalkan bersama putranya di lembah yang tandus oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada akhirnya, karena ketabahan, kesabaran, serta usaha dan keyakinan iman Dewi Hajar, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bekas injakan kaki dari Ismail yang mengeluarkan air, atau yang disebut dengan air Zam-Zam. Selanjutnya, hikmah dari mabit di Muzdalifah. Mabit merupakan kegiatan berhenti sebentar untuk melanjutkan kegiatan manasik selanjutnya, yaitu kegiatan yang dilakukan selama mabit adalah mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh. Fungsi dari mabit agar jamaah haji dapat bersiap-siap untuk melanjutkan ritual haji selanjutnya, yaitu mabit di Mina. Sebab bila tidak, dikhawatirkan para jamaah akan mengalami kelelahan jika langsung pergi ke Mina. Selanjutnya, hikmah Jamarot atau jumroh. Jamarot merupakan tempat melempar jumroh. Jumroh sendiri artinya batu atau kerikil. Melempar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap setan yang selalu menggoda manusia. Kisah ini berawal dari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menuju lokasi Jumratul Aqobah. Karena digoda oleh setan, beliau pun melemparinya dengan 7 kali lemparan kerikil. Setan pun pergi. Sesampainya di Jumratul Wusta, Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali digoda oleh setan ketika melakukan ibadah. Kembali beliau melempari setan dengan 7 kali lemparan kerikil. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim sampai di Jumratul Ula. Dengan momentum melempar jumroh diharapkan seorang muslim diberi kemampuan untuk menghilangkan sifat-sifat setan dalam diri, seperti sifat sombong, angkuh, iri, dendam, dan lain sebagainya. Sehingga setiap muslim senantiasa waspada, karena bila tidak waspada maka perilaku kita dapat seperti perangai setan. Oleh karena itu, mari kita hilangkan perangai setan dalam diri dengan cara mengendalikan hawa nafsu agar hawa nafsu tidak menguasai diri. Selanjutnya, hikmah dari tahalul. Tahalul ini merupakan tanda berakhirnya proses ritual haji atau umroh. Cara melakukannya diantaranya adalah dengan memotong atau memendekkan rambut, dan rambut yang merupakan mahkota bagi seseorang.
Setelah semua proses haji selesai, seorang muslim diharapkan sudah memperoleh pencerahan ilahiyah, kesadaran ukhrawiyah, dan amal soleh, sehingga menjadi manusia yang suci dan bersih. Namun masih ada sedikit kebanggaan perhiasan diri, yaitu rambut yang harus diikhlaskan dengan cara memotong, memendekkan, atau mencukur habis bagi laki-laki. Pada tahun ini tercermin bagaimana kehidupan seorang muslim, yaitu bahwasanya sikap ikhlas sangat dibutuhkan demi mencapai ridho ilahi. Selanjutnya, fungsi ibadah haji dan umroh. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, melipat gandakan pahala. Yang ketiga, mempertebal dan memperkuat iman takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mempererat persaudaraan sesama umat Islam dari seluruh dunia. Kemudian yang kelima, mengenal tempat-tempat bersejarah. Untuk yang pertama, sebagai penghapus dosa, seseorang yang berhaji akan mendapat ampunan dosa bila hajinya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suci, bersih, laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian yang kedua, melipat gandakan pahala. Sholat 1 rakaat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan sholat 100.000 rakaat di masjid lain, kecuali Masjid Nabawi. Begitu pula salah 1 rakaat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1.000 rakaat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Nomor 3, mempertebal dan memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mau untuk melakukan ibadah haji, hal ini menandakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mempererat persaudaraan bersama umat Islam dari seluruh dunia. Semua muslim dari seluruh dunia dengan berbagai bangsa, ras, bahasa, warna kulit, budaya, semuanya berkumpul untuk melakukan ritual yang sama. Dan yang kelima, mengenal tempat-tempat bersejarah. Di kota Mekah, kita dapat menyaksikan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, ada Bukit Safa dan Marwah, kemudian ada Sumur Zamzam, kemudian ada Gua Hiro, ada Gua Sur, ada Musdalifah, ada Mina, ada Arafah, ada juga Jabal Rahmah. Sementara di kota Madinah kita dapat menyaksikan Masjid Nabawi, ada Raudhah, ada pemakaman Baqi, ada Bukit Uhud, ada Masjid Quba, ada Masjid Qiblatain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan hikmah dari pelaksanaan haji. Yang pertama, semakin baik akhlak dan perilakunya, semakin lebih peduli kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi, pikiran, maupun tenaga. Dan yang kedua, kemampuan untuk mengendalikan diri dapat lebih baik ditandai dengan lebih sabar dalam menghadapi kesulitan. Dan yang ketiga, lebih tangguh dalam menghadapi situasi yang sulit dengan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi masalah. Dan yang keempat, semakin mempererat tali silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah, karena persaudaraan umat Islam tidak lagi berdasarkan ikatan darah tapi ikatan akidah. Jadi itu merupakan hikmah atau perilaku yang harus mencerminkan seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.